OTW pulang kampung dulu guys. Bab 1976 sampai bab 1980. Kameda menunjukkan kepercayaan diri yang kuat. Tapi dia benar, mereka memang terlibat dalam pembunuhan Ye Junlin. Para prajurit kurcaci dikirim oleh keluarga mereka. Melihat keanggunan Kameda Ichi yang tiada taraf, banyak wanita yang hadir memandangnya dengan penuh kekaguman. Bahkan Matsukami Sakurako berubah pikiran tentang Kameda. Grup Songxiang juga terlibat dalam pembunuhan Ye Junlin. Biarkan dia tahu betapa kuatnya seorang pejuang. Kekuatan adalah hal terpenting di dunia ini. Kameda tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Nona Matsukami, selama saya di sini, tidak ada yang berani menimbulkan masalah di pesta ulang tahun Anda. Siapapun yang berani datang akan menentang saya, telah mengirimkan banyak orang kuat. Pergi dan bunuh para pembunuh biasa, benarkah? Hebat sekali, kamu berani menjadi liar di kerajaan Pulau Dadong kami dan mencari kematian. Dunia seni bela diri di Daxia akan dihapuskan. Pertama, orang nomor 1 di Tianlis terbunuh, dan kemudian dewa pembunuh sipil peringkat kedua di daftar musim panas juga akan jatuh." Sungguh menarik untuk memikirkannya. Setelah mendengar kata-kata Kameda Ichi, orang-orang yang ragu meletakkan penjaga, dan semua orang tertawa, berdiri. Seperti War Eagle Nation, mereka tentu saja membenci Daxia. Terutama orang-orang seperti Ye Junlin, mereka semakin membencinya. Ketika mereka mengetahui bahwa Ye Junlin telah meninggal, mereka harus menyalakan petasan untuk merayakannya. Sekarang setelah orang kuat lainnya jatuh, dia pasti bersemangat. Pesta ulang tahun resmi dimulai. Segera setelah itu, Ye Junlin dan Bui Sasen tiba. Berdasarkan informasi yang diterima, Putri Konsorsium Matsukami mengadakan pesta ulang tahun. Ye Junlin merasa bahwa dia bisa mulai dengannya untuk menemukan lokasi pemimpin grup Songxiang dan menghancurkannya dalam satu gerakan. Mereka berdua tidak mengatakan omong kosong apapun, langsung berurusan dengan semua penjaga di pintu, dan memasuki pesta ulang tahun dengan angkuh. Di lapangan, semua orang memberikan hadiah kepada Sakurako Matsukami. Setiap bagian lebih berharga dibandingkan bagian lainnya. Senyum Sakurako Matsukami tidak pernah putus. Segera semua orang membagikan hadiah. Tepat ketika dia hendak memulai proyek berikutnya, sebuah suara terdengar. "Tunggu sebentar, aku masih punya hadiah untuk diberikan." Suara keras itu menarik perhatian semua orang dan mereka semua menoleh. Di ujung garis pandang, seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda muncul. Karena cahayanya, Bui membunuh dewa dan di belakang Ye Junlin, tidak ada yang mengenalinya. "Siapa ini? Aku tidak mengenalmu." Semua orang membicarakannya. "Hadiah apa yang ingin kamu berikan?" Seseorang melihat Ye Junlin berjalan di depan dengan tangan kosong dan mau tidak mau bertanya. Ye Junlin tersenyum dan berkata, "Kirimkan dia keluarga yang hancur." Dia terus mati tanpa mengatakan apapun yang mengejutkan. Begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, seluruh tempat meledak. Tidak ada yang menyangka akan ada orang yang datang membuat onar di pesta ulang tahun Putri Konsorsium Matsushita, konsorsium terbesar kedua di Pulau Timur. Terlebih lagi, bahkan pewaris keluarga Kameda pun ada di sini. Bukankah ini terlalu berani? Apakah Anda akan menghancurkan keluarga konsorsium Matsukami? Sungguh nada yang sombong. Wajah Matsukami Sakura berubah drastis. Asisten di sebelahnya langsung berteriak, "Ada yang membuat masalah. Kemarilah, ambil dia." Hanya berteriak, dan tidak ada yang menjawab sama sekali. Semua pengawal dieliminasi oleh Ye Junlin dan dua lainnya. Mereka berasal dari mana? Di mana orang-orangnya? "Orang-orang!" teriak semua orang serempak. Tidak ada penjaga yang muncul sama sekali. Tidak perlu berteriak, mereka semua mati. Saat Ye Junlin berbicara, dia sudah sampai di depan Song Sang Yingzi.
Beberapa orang di depannya sudah ditekan oleh aura yang lebih kuat dari aura Ye Junlin. Semua orang memandang Kameda Ichi untuk meminta bantuan. Dia satu-satunya orang di lapangan yang bisa menyelesaikan masalah ini. Kameda Ichichi memasang ekspresi dingin di wajahnya, dan master di sebelahnya juga memasang ekspresi merendahkan. Dia berdiri perlahan. Apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Kameda memandang Ye Junlin dengan jijik. Siapa yang aku pedulikan, siapa kamu? Ye Junlin menamparkan keras wajah Kameda Ichigo. Seluruh tempat sunyi, semua orang tercengang. Termasuk Kameda dan para master di sekitarnya. Tidak ada yang bereaksi. Ye Junlin tiba-tiba mengambil tindakan. Dia tertangkap basah. Kulit Kameda terkoyak oleh tamparan ini. Kamu gila, dia calon pewaris keluarga Kameda. Seru seseorang. Ketika Ye Junlin mendengar ini, dia malah tersenyum. Untuk menangani konsorsium Matsu, ada juga pengiriman marga Kameda dari pintu ke pintu. Aku ingin kamu mati. Kameda bereaksi dan meraung ke arah Ye Junlin. Dia pernah berpartisipasi dalam konferensi Tianjiao dan menduduki peringkat 10 besar di Pulau Timur. Kapan Anda pernah dihina seperti ini? Boom! Begitu dia muncul, dia ditampar oleh Ye Junlin dan terbang menjauh. Dia bahkan pernah tidak bisa mengalahkan murid yang dibimbing Ye Junlin dengan santai. Jadi bagaimana dia bisa melawan Ye Junlin? Puff! Di bawah tamparan ini, Kameda terbunuh di tempat. Seluruh penonton tercengang. Pewaris klan Kameda meninggal seperti ini. Itu luar biasa. Boom, boom. Ye Junlin menamparkan beberapa orang di sebelah Kameda hingga tewas dengan beberapa tamparan lagi. Semua orang bahkan lebih terkejut lagi. Apakah dia akan membunuh semua orang yang hadir? Aku mengenalinya, dia adalah pembunuh biasa. Pada saat ini, seseorang melihat pembunuh biasa dari belakang. Apa itu benar-benar dia? Dia sebenarnya ada di sini. Mulut gagakku, Bang. Pria yang mengatakan sebelumnya bahwa dewa pembunuh biasa akan datang menamparkan wajahnya dengan keras. Di bawah aura kuat Ye Junlin dan Bui Killer, semua orang yang hadir ketakutan. Saya takut mereka berdua akan melakukan pembantaian. Plop, plop. Beberapa orang tidak dapat menahan tekanan dan berlutut, bersujud dan memohon belas kasihan. Kecuali mereka yang berasal dari konsorsium Songxiang, semua orang boleh pergi. Kata Ye Junlin, dan sekelompok orang melarikan diri satu demi satu seolah-olah mereka telah diberikan amnesti. Hanya Sakurako Matsukami dan yang lainnya yang tersisa. Mereka juga tercengang. Pergi, bawa kami ke tempat keluargamu berada, atau kami akan dibunuh tanpa ampun. Di bawah tekanan, Matsukami Sakurako dan yang lainnya hanya bisa membawa Ye Junlin dan dua orang lainnya. Namun, setiap orang memiliki harapan bahwa selama mereka sampai di lokasi keluarga, para empu konsorsium Matsushita, seperti awan, pasti bisa menghadapinya. Segera setelah itu, Ye Junlin dan keduanya tiba di lokasi ketua konsorsium Matsushita. Apa yang tidak diharapkan oleh Matsukami Sakurako dan yang lainnya adalah setelah Ye Junlin dan yang lainnya mengkonfirmasi identitas mereka, mereka mulai membunuh secara langsung. Tentu saja, hanya anggota organisasi Black Sun yang akan dibunuh. Wanita, anak-anak dan anak-anak tidak akan dibunuh. Orang-orang yang meninggal ini melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Yang tidak disangka semua orang adalah para master dari konsorsium Songxiang tidak dapat menghentikan serangan Ye Junlin dan kedua pria itu. Setengah jam kemudian, semua eksekutif puncak konsorsium Matsukami dimusnahkan. Tidak ada yang selamat, di ambang kematian, mereka tidak tahu kenapa. Konsorsium Matsukami berantakan. Tidak lama kemudian, Ye Junlin dan Dewa Pembunuh Bui datang lagi ke klan Kameda. Setelah mengkonfirmasi identitasnya, mulailah pembunuhan lagi. Bahkan klan Kameda, termasuk 6 keluarga seni bela diri kuno,
tidak dapat menghentikan Ye Junlin dan yang lainnya. Pada dasarnya, Ye Junlin tidak perlu mengambil tindakan selama seluruh proses Dewa Pembunuh Bui dapat diselesaikan oleh satu orang. Luangkan waktu 1 jam, klan Kameda hancur. Terkejut, Pulau Kyushu kaget, Matahari Hitam kaget. Seluruh Pulau Timur terkejut, para master yang mereka kirimkan untuk mengepung dan menekan para pembunuh biasa belum menemukan keberadaan mereka, tetapi mereka terungkap saat ini. Ternyata 2 kekuatan besar hancur berturut-turut. Ini sangat menakutkan, Dewa Pembunuh Rakyat Jelata sekali lagi mengejutkan dunia. Tidak hanya kekuatannya pulih, dia juga meningkat tajam, dan saat ini sedang menimbulkan masalah di Pulau Timur dengan momentumnya yang tak terkalahkan. Sekarang dia dan Ye Junlin telah menjadi sasaran paling dicari semua kekuatan di Pulau Timur. Adapun identitas Ye Junlin, dia adalah murid Dewa Pembunuh Bui. Bagaimanapun, dalam perkenalan dengan Hao Yuxuan, dia adalah keturunan murid Dewa Pembunuh Bui. Ketika Dewa Pembunuh Bui mengetahuinya, dia tersenyum dan berkata, "Seberapa berbudi luhur dan mampukah saya?" Tapi itu tidak masalah bagi Ye Junlin, tepat pada waktunya untuk menggunakan nama Bui Killing God untuk melakukan sesuatu yang besar. Dengan cara ini, semua orang akan fokus pada Dewa Pembunuh Bui dan tidak terlalu memperhatikannya. Tersingkirnya klan Kameda dan konsorsium Matsukami menimbulkan sensasi besar di Pulau Timur. Meski klan Kameda adalah yang terlemah dari 6 keluarga seni bela diri kuno, kekuatan mereka masih sangat menakutkan. Ancaman Dewa Pembunuh biasa telah meroket, terutama organisasi Black Sun merasa ada yang tidak beres. Mengapa anggota organisasi mereka yang dibunuh? Suatu kemungkinan kebetulan, bagaimana dengan 2? Tentu saja, kemungkinan kebetulan tidak dapat dikesampingkan. Tepat ketika Ye Junlin dan keduanya hendak pergi, para master yang dikirim oleh Black Sun untuk mengepung dan menekan mereka bertemu dengan keduanya. Orang-orang ini jauh lebih baik daripada master yang diatur Hao Yuxuan sebelumnya. Namun, tidak ada yang selamat saat mereka bertemu Ye Junlin dan Bui Killing God. Saat ini Black Sun menyadari keseriusan masalahnya. Dewa Pembunuh Bui terlalu kuat, apa yang dia alami? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Tidak hanya berbagai kekuatan di Pulau Timur yang bingung, tapi juga seluruh pihak di Daxia. Apa yang Dewa Pembunuh Bui tunjukkan saat ini jelas merupakan level yang lebih kuat dari yang dia pegang sebelumnya dengan pedang ilahi Changqiong. Aku tahu, Dewa Pembunuh Bui pernah dirawat oleh dokter ajaib dari Daxia. Tampaknya racunnya tidak hanya dihilangkan, tetapi kekuatannya juga dipulihkan. Saya juga mendengar bahwa dokter ajaib ini adalah Ye Junlin. Saat ini, sepertinya Dewa Pembunuh Lai Bui mungkin membalas dendam Ye Junlin. Beberapa orang dengan cepat menebak alasan mengapa Dewa Pembunuh Bui memulihkan kekuatannya. Hao Yuxuan juga menebak ini. Sampaikan kabar ini kepada keluarga Watanabe. Sebagai keluarga konselor, keluarga Watanabe dengan cepat menebak fakta bahwa Hao Yuxuan terungkap. Hal ini terutama diperkuat dengan tersingkirnya grup Matsukami dan klan Kameda. Sepertinya Dewa Pembunuh Bui telah lama mengincarmu, dan dia tahu kamu ingin membunuhnya, tapi dia pura-pura tidak tahu, untuk memanfaatkanmu untuk menggali semua orang di organisasi Matahari Hitam. Tidak mengherankan, sekarang semua orang kulit hitam di organisasi Matahari telah terungkap, dia akan melikuidasi mereka satu persatu. Hao Yuxuan berkeringat dingin ketika mendengar ini. Ternyata guru sedang berakting. Orang bodoh itu ternyata adalah diriku sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kekuatan pembunuh biasa saat ini tidak terduga. Hao Yuxuan menunjukkan sedikit kekhawatiran. Beberapa anggota senior klan Watanabe tertawa. Jika Ye Junlin datang untuk membalas dendam, maka kita harus panik, kita mungkin benar-benar tidak dapat bertahan, dan kemungkinan besar organisasi Matahari Hitam akan dihancurkan. Kemudian mereka mengubah topik, tapi Ye Junlin adalah sudah mati. Yang terbesar ancamannya hilang,
Tidak peduli seberapa kuat Dewa Pembunuh Bui, dia akan jatuh di Pulau Timur, begini saja. Klan Kameda dan konsorsium Matsukami, yang terlemah, dihancurkan. 8 kekuatan utama lainnya dari organisasi Matahari Hitam. Mereka siapapun yang memprovokasi siapapun akan mati. Hao Yuxuan tidak meragukan hal ini, kecuali 2 yang terlemah. Yang lainnya lebih menakutkan dari yang lain. Konsorsium Yamaguchi dan Kaisar Dunia Bawah sangat menakutkan. Ada banyak master di bawah komandonya, dan mereka terhubung dengan kekuatan besar di kerajaan elang perang dan negara lain. Belum lagi keluarga Watanabe. Jika Anda memindahkannya, keluarga besar seni bela diri lainnya dapat tiba dalam beberapa menit. Bagaimanapun, kekuatan-kekuatan besar ini sangat dekat satu sama lain. Oleh karena itu, tidak satu pun dari 8 kekuatan besar yang tersisa dapat bergerak. Bergerak berarti mencari kematian. Mereka tidak khawatir sama sekali. Ngomong-ngomong, kemana mereka akan pergi selanjutnya? Seperti yang diharapkan, mereka harus pergi ke konsorsium Yamaguchi. Hahaha, mereka mencari kematian, beritahu konsorsium Yamaguchi untuk bersiap. Keluarga Watanabe dengan cepat menyampaikan berita itu ke semua kekuatan besar. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, konsorsium Yamaguchi segera mengambil tindakan perlindungan dan mengumpulkan seluruh ahli, menunggu kedatangan Ye Junlin dan kedua anak buahnya. Tuan Ye, kita harus lebih cepat, jangan biarkan mereka bereaksi. Dewa Pembunuh Bui tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. Tidak, mereka sudah bereaksi dan sudah mengetahui segalanya. Mereka tahu bahwa kita akan datang untuk menyelesaikan masalah dengan mereka satu persatu. Ye Junlin tersenyum, organisasi Black Sun pada awalnya tidaklah sederhana. Adalah normal untuk bereaksi dalam waktu yang sangat singkat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mereka pasti sudah mengambil tindakan pencegahan, ini tidak baik untuk kita. Dewa Pembunuh Bui menunjukkan sedikit kekhawatiran. Tidak masalah, faktanya, dalam konsep mereka, meskipun kekuatanmu telah pulih sekarang, itu tidak cukup untuk menjadi ancaman bagi mereka, mereka masih membencimu. Jadi tidak perlu khawatir untuk saat ini, kata-kata Ye Junlin, pembunuh biasa itu mengangguk. Memang begitu, suara Ye Junlin terdengar lagi, tapi mereka akan segera bereaksi, kekuatan terkuat pasti akan berkumpul untuk menembak kita saat itu pasti. Selama kita menyingkirkan 1 atau 2 kekuatan lagi, mereka akan bereaksi. Dewa Pembunuh biasa mengangguk. Tapi jangan takut, siapa di Pulau Timur yang bisa menghentikanku? Ye Junlin berkata dengan dingin. Darah Dewa Pembunuh Bui mendidih saat mendengar ini. Iya, semua perhatian tertuju padanya. Dia tidak tahu bahwa dewa yang sebenarnya ada di sisinya. Dia adalah muridnya, ini adalah momen puncaknya. Yayasan Yamaguchi terletak di Kastil Edo, ibu kota Pulau Timur. Sebagai konsorsium terbesar, statusnya sangat dekat dengan Sansing Group di Star Kingdom. Terkadang mereka juga mempengaruhi beberapa keputusan Dongdao. Khususnya, tim ketua konsorsium Yamaguchi adalah yang paling menakutkan. Mengontrol jalur kehidupan ekonomi Pulau Timur. Mereka mendirikan organisasi pengawal khusus untuk melindungi keselamatan para pejabat tinggi tersebut. Selama bertahun-tahun, mereka telah menggali master super dari seluruh dunia dan membentuk tim kamikaze. Bahkan keluarga besar seni bela diri pun takut padanya. Villa pegunungan yang mewah, ini mencakup area yang sangat luas dan tampak seperti kota kecil. Anda harus tahu bahwa tanah Dongdao sangatlah kecil, dan terkadang perlu direklamasi dari laut. Sungguh mengerikan memiliki villa sebesar itu di daerah dengan lahan yang sangat sedikit. Disinilah tempat tinggal pimpinan Yayasan Yamaguchi. Itu dibangun sesuai dengan skala pangkalan militer. Mereka menghabiskan banyak uang untuk membangunnya. Ditambah dengan sistem pertahanan tercanggih, detailnya ada di setiap sudut. Kemudian dilengkapi dengan ratusan master kamikaze. Villa ini tidak bisa ditembus. Selama bertahun-tahun,
banyak orang ingin membunuhnya. Namun, 98 kelompok tim pembunuh, yang berjumlah lebih dari 600 orang, semuanya tewas di luar villa. Jadi sekarang villa ini sudah menjadi tabu. Jangan coba-coba menerobos masuk. Di aula pertemuan terbesar di villa, semua ketua konsorsium Yamaguchi hadir. Masaichi Yamaguchi, pemimpin konsorsium, duduk di kursi atas. Ada 4 orang yang duduk di setiap sisi meja konferensi. 9 orang ini adalah orang-orang teratas di dunia keuangan East Island. Jika mereka bersin, pasar saham akan berubah drastis. Saya baru saja menerima kabar dari Watanabe Tenmasa. Selanjutnya, Dewa Pembunuh Biasa Daxia akan datang mengganggu kita. Masalahnya telah ditentukan, Dewa Pembunuh Biasa ada di sini untuk membalaskan dendam Ye Junlin. Kata Yamaguchi Soichi, aktifkan sistem pertahanan tingkat pertama segera. Saya ingin Dewa Pembunuh Bui melihat betapa kuatnya sistem pertahanan kita. Iya. Ini adalah sistem pertahanan terkuat yang dikembangkan oleh Sun Company, perusahaan teknologi pertama di Pulau Timur. Itu juga yang terkuat di dunia, tak seorang pun, bahkan teknologi Daxia dan Kerajaan Elang Perang tidak dapat dibandingkan. Setelah diaktifkan, tidak ada yang bisa masuk. Jika mereka bahkan tidak bisa melewati gerbang, mereka akan melakukannya semua mati. Para pemimpin besar mulai membual tentang betapa kuatnya sistem pertahanan mereka. Mereka menduduki peringkat nomor 1 dunia. Yamaguchi Soichi juga tersenyum dan berkata, terlebih lagi, saya telah mengingat semua master dari kelompok kamikaze, dan sekarang Dewa Pembunuh Biasa dan yang lainnya bahkan tidak akan berpikir untuk masuk. Ya, jangan bicarakan mereka. Bahkan hantu pun tidak mau masuk. Benarkah? Bagaimana aku bisa masuk? Bukankah konsorsium Yamaguchi membual tentang betapa kuatnya sistem pertahanan mereka, dan betapa menakutkannya master kamikaze mereka? Memang benar demikian, selama bertahun-tahun, di bawah pertahanan ketat ini. Tidak peduli seberapa kuat tuannya, dia tidak pernah dekat dengan villa. Belum lagi memasuki villa, tidak ada yang pernah. Oleh karena itu, konsorsium Yamaguchi yakin, klan Watanabe yakin, jika Dewa Pembunuh Rakyat Jelata berani memprovokasi mereka, dia akan mati. Tapi yang tidak diharapkan siapapun adalah suara yang meledak di ruang konferensi seperti sambaran petir. Ini mengejutkan semua orang. Siapa? Siapa? Semua orang begitu ketakutan sehingga mereka berdiri. Lihatlah sekeliling. Pemandangan ini membuat takut semua orang hingga meledak ketakutan. Karena ada 2 orang lagi di ruangan itu tanpa peringatan. Coba lihat lebih dekat, bukankah ini Ye Junlin dan Bui yang membunuh dewa? Kapan mereka masuk, diam seperti hantu? Apakah mereka hantu? Bagaimana bisa? Kemunculan Ye Junlin dan kedua pria itu mengejutkan mereka. Semua orang ketakutan dan menjadi gila. Bui membunuh Tuhan? Apa? Bagaimana kamu bisa masuk? Yamaguchi Masaichi tampak tidak percaya. Ye Junlin tersenyum. Bagaimana kamu bisa masuk? Tentu saja kamu masuk melalui gerbang. Tidak mungkin. Yamaguchi Soichi dan 9 orang lainnya berteriak serempak. Sistem pertahanan terkuat mereka diaktifkan pada level tertinggi. Ke-500 master kelompok kamikaze berada di tempatnya dan menjaga bagian luar. Bagaimana orang bisa masuk? Ini tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Ini pasti mimpi. Tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa masuk langsung? Sistem pertahanan Dongdao yang kami rancang sendiri adalah level tertinggi di dunia. Sama sekali tidak mungkin. Yamaguchi Soichi masih bertahan. Ye Junlin senang. Apakah sistem pertahanan Dongdao ini hanya untuk bersenang-senang? Masih yang terkuat di dunia? Belum lagi sistem pertahanan pangkalan teknologi Shenlong. Sistem pertahanan mereka bahkan lebih kuat daripada sistem pertahanan laboratorium tempat Jefferson bersembunyi ketika Ye Junlin pergi ke War Eagle Country untuk menangkap orang. Apakah ini yang terbaik di dunia? Lucu kan? Ye Junlin hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk menerobos sistem pertahanan ini.
Adapun 500 orang kuat dari kelompok kamikaze. Bahkan lebih buruk lagi, Lembur, Yamaguchi Soichi dan yang lainnya menyadari bahwa ini bukan lagi mimpi. Ye Junlin dan kedua pria itu memang masuk, pertahanan mereka gagal. Tidak bisa menghentikan mereka berdua. Ayo semuanya panggil semua anggota grup kamikaze untuk membunuh dua orang ini. Cepat, cepat mereka segera memanggil grup kamikaze untuk melindungi mereka. Saya hanya berteriak lama sekali, tapi tidak ada respon sama sekali. Ye Junlin senang, dia membuka pintu kamar. Bau darah yang menyengat langsung menusuk hidungnya. Membuat semua orang muak. Apakah kamu mencari mereka? Mendengar suara Ye Junlin, semua orang melihat keluar. Melihat ini, semua orang berkeringat dingin. Ada mayat tergeletak di luar aula pertemuan, dan darah serta bau menyengat saling terkait, seperti neraka. Mati, kelompok kamikaze dan semua penjaga villa diam-diam telah dieliminasi oleh Ye Junlin dan dewa pembunuh biasa. Tidak ada satupun yang tersisa. Konsorsium Yamaguchi mengira memiliki pertahanan paling ketat, namun dengan mudah ditembus oleh Ye Junlin. Ye Junlin memandang mereka sambil mencibir, giliranmu selanjutnya. Apa? Saya tidak percaya, saya tidak percaya. Sebelum mereka meninggal, kepala konsorsium Yamaguchi tidak mau menerima semua ini. Konsorsium Yamaguchi hancur, sebelum ada yang bisa bereaksi. Ye Junlin dan kedua pria itu memusnahkan dunia bawah tanah Pulau Timur dalam semalam dengan kekuatan yang luar biasa. Kaisar dunia bawah tanah Yoshikawa Yoshiki dan yang lainnya semuanya tersingkir. Dalam semalam, kelompok keuangan terbesar runtuh, dan dunia bawah tanah musnah. Pembunuh rakyat jelata menjadi terkenal. Waktunya telah tiba. Daxia bersemangat, Dong Dao panik, bersambung.